Burung ini bisa juga kayak seperti anjing, bisa diajak main, bisa ada interaksi lah. Siapa yang tidak jatuh cinta melihat keindahan warna burung-burung ini? Warna-warninya yang memikat, sulit rasanya untuk memalingkan wajah dari pesonanya. Belum lagi mendengar kicauannya yang serasa bagai melodi alam. Berada di sampingnya, tak jarang manusia spontan ikut menirukan kicauan burung. Burung hakikatnya terbang bebas di alam yang luas. Tapi sudah sejak lama manusia memelihara burung dalam sangkar. Dianggap wajar asal burung dirawat dengan baik dan rasa tanggung jawab. Burung dalam sangkar setidaknya terlindungi dari predator dan bahaya lingkungan. Selain itu, memudahkan pemilik untuk memantau kondisi kesehatannya. Adalah Cynthia Claudia, terpikat dengan pesona burung-burung ini. Tertarik ya, waktu pertama kan coba. Dan kebetulan waktu beli cockatiel itu ada satu ekor yang ternyata burungnya di hand feeding, jadi dia jinak, bisa ada interaksi gitu. Jadi saya tertarik di situ. Oh ternyata burung ini bisa juga kayak seperti anjing, bisa diajak main, bisa ada interaksi lah. Karena selama ini kan yang kita lihat burung itu cuma ditaruh di sangkar, dikasih makan, tapi tidak ada interaksi. Dan ternyata mereka bisa. Nah itu yang saya jadi tertarik gitu. Dari beberapa ekor burung yang semula ia miliki, ternyata kecintaannya pada burung semakin besar. Dunia burung menjadi gairah bagi Cynthia. Ia mulai menjelajah dunia maya, mencari tahu lebih banyak informasi tentang burung impor paruh bengkok ini. Fakta yang ia temui meneguhkan hatinya untuk semakin mencintai mereka. Perlahan ia mulai menambah koleksinya. Sampai sekarang koleksi burung yang ia miliki bisa sebanyak ini. Mengisi hari-harinya, Cynthia dengan tanggung jawab, disiplin, dan konsisten merawat burung-burung ini. Setiap hari ia dengan telaten memberi mereka makan. Setiap pagi, burung-burung ini diberi makanan segar berupa sayur dan buah. Buah-buahan yang diberikan bisa berganti setiap hari agar makanan burung bervariasi. Ada anggur yang harus direndam dalam soda kue dan juga apel. Tujuannya supaya pestisida, bakteri semua mati. Jadi untuk hari ini kita menunya ada sweet potato, yang ini romaine lettuce, ini telur rebus yang sudah dihancurkan. Terus di sini sayuran juga ada brokoli sama wortel tapi sudah dihancurkan. Ada daun mint, ada sprout green bean, kacang hijau, ada cabai, jagung. Untuk buahnya kita ada hari ini anggur, pir, dan jeruk. Jadi untuk menu setiap hari sebaiknya diganti-ganti. Untuk buah misalnya kalau hari ini jeruk
pir anggur, mungkin besok apel, nanas, pisang, atau pepaya. Sama juga dengan sayuran. Sayuran biasanya juga kita ganti. Kalau hari ini sudah ada wortel, mungkin besok kita ganti dengan yang lain. Bisa buncis, bisa bunga kol, sawi juga bisa. Setelah semua buah-buahan ini selesai dipotong kecil-kecil dan beberapa jenis sayuran segar digiling halus, maka saatnya mengatur makanan burung ini di tempat makan mereka. Burung memiliki indera pengecap seperti manusia. Ia bisa merasakan manis buah, pun rasa asam, kecut, dan rasa yang lain. Kecuali pedas tidak terasa oleh indera pengecap burung-burung ini. Meski sangat jarang terjadi, tapi dalam keadaan terpaksa karena berada di luar kota misalnya, maka pengganti makanan segar burung-burung ini bisa diberikan pelet. Tapi Cynthia lebih memilih makanan segar karena menurutnya seperti juga manusia, kalau sering mengkonsumsi junk food tidak baik untuk kesehatan, demikian juga untuk burung-burung ini. Jadi untuk yang tempat makan seperti ini diperuntukkan untuk burung makau karena ukurannya besar, jadi otomatis tempat makannya juga besar, porsi makannya juga lebih banyak. Kalau untuk yang begini, ini burung-burung medium dan burung small. Nah, kayak seperti ini untuk burung small, tapi satu kandang ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor, makanya dia lebih besar daripada yang ini atau yang ini. Ini burung lebih kecil lagi dan ini burung yang 1 ekor. Ada perbedaan porsi. Makanan sudah siap disajikan, saatnya didistribusikan ke sangkar burung. Ini adalah blue and gold makau dengan warna bulu biru dan kuning cerah. Yang ini berusia 10 tahun, merupakan burung makau tertua yang dimiliki Cynthia. Ada pula green wing makau yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dengan bulu dominan berwarna merah dan sayap berwarna hijau. Selain itu ada scarlet makau dengan warna merah, kuning, dan biru yang mencolok. Jenis makau bisa bertahan hidup sampai usia 80 tahun. Lahap, mereka menyantap buah dan sayur segar yang disajikan.
Inilah beragam burung koleksi Cynthia. Indian ringneck, Mount Parakeet, white-bellied kay, black-headed kay, crimson conure, sun conure, Patagonian conure, Senegal parrot, Alexandrine parrot, Australian lorikeet, semuanya burung impor. Beberapa di antaranya berharga fantastis sampai ratusan juta per ekor. Selain buah segar yang dimakan pada pagi hari, maka pada sore hari burung-burung ini diberi makanan kering berupa aneka jenis biji-bijian dan berbagai jenis kacang-kacangan. Kacang menjadi sumber lemak yang dibutuhkan burung. Asupan makanan gizi dan nutrisi yang beragam ini tidak mempengaruhi keindahan warna burung, karena warna bulu pada burung bersifat genetik. Selain makanan, hal penting lainnya yang harus diperhatikan ketika memelihara burung adalah kebersihan kandangnya. Untuk sangkar, ya itu tadi kebersihan. Jadi kalau saya di sini kebersihan sangkar itu minimal 1 hari sekali itu dicuci bakinya, alasnya, tempat kotoran kan biasanya numpuk di bagian bawah, itu setiap hari dibersihkan. Karena untuk burung ini kan mereka itu setiap 15-20 menit itu kan dia buang kotoran. Jadi sebaiknya sehari sekali itu harus dibersihkan. Burung-burung ini kini berjumlah puluhan ekor karena Cynthia melakukan breeding atau perkembangbiakan. Dari pengetahuan yang ia peroleh dari berbagai referensi, cukup meletakkan pasangan burung sejenis dalam satu sangkar bisa menghasilkan telur anakan yang baru. Jadi setelah memelihara mereka, melihat mereka lucu, saya juga tertarik berkeinginan untuk mencoba untuk breeding gitu. Ya coba-coba ya, siapa tahu berhasil, dan puji Tuhan ternyata ada yang berhasil. Iya, untuk breeding itu pasti harus sejenis, masih dalam satu family ya. Terus umurnya sepertinya memang harus dalam range yang tidak terlalu jauh. Yang ada sekarang di sini ini jenisnya Makau. Lebih tepatnya ini blue and gold Makau. Mereka juga bisa di breeding.
Uniknya parrot ini dia dalam mencari jodoh harus mereka sendiri yang pilih. Kita bisa intervensi untuk menjodohkan, tapi ada step by stepnya. Awal-awalnya mungkin didekatkan kayak gitu. Tapi yang paling bagus sih kalau dia bisa pilih sendiri. Dia harus pilih sendiri, dia suka, baru dia bisa cocok, bisa di breeding. Anak burung yang menetas harus mendapat penanganan khusus sampai bulunya bertumbuh lengkap. Anak burung harus disinari dengan lampu pijar untuk menjaga kehangatannya. Selain itu, asupan makanan berupa bubur harus dengan takaran yang tepat. Buburnya seperti ini. Kita biasanya campur air hangat dulu. Terus ini namanya stok. Kita takar berapa mili yang diberikan. Untuk burung ukuran begini biasanya 10 paling banyak sampai 12 mili cukup. Jadi semakin besar burungnya, semakin besar juga porsi makannya. Burung yang dirawat dengan hand bedding akan memperkuat bonding atau ikatan dengan yang merawatnya. Untuk merawat bayi burung yang kita lolo, bayi hand feeding itu biasanya kita taruh di suatu tempat, di kotak dan dikasih pemanas. Lampu pijar boleh, ada juga yang sudah lebih profesional pakai inkubator. Di situ kita pakai suhu biasanya mulai dari 31 sampai 34 derajat Celcius. Di inkubator sekitar sampai biasanya kita lihat perkembangannya sampai dia sudah mulai tumbuh bulu, sudah full bulu, bulunya sudah keluar semua lengkap, ya itu sudah bisa dikeluarkan dari inkubator. Burung-burung ini adalah burung cerdas, bisa dilatih bersiul. Bisa dilatih bicara. Bisa diajak bermain bersama. Sering diajak ngobrol aja, sering diajak bicara, jadi mereka bisa menangkap apa yang kita ucapkan dan mereka memorize itu. Yang penting repetition, setiap hari rutin diajak bicara, diajak ngomong, lama-lama pasti mereka bisa. Bagi Cynthia, ada rasa bahagia yang lain ketika bermain dan bercanda dengan burung-burung ini. Jadi burung-burung ini karakter mereka juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anjing. Jadi mereka juga mengenal wajah ownernya, mereka mengenal suara ownernya. Jadi waktu ada orang asing yang datang yang mereka tidak kenal, ya mereka bisa galak, mereka bisa ribut gitu. Bertahun-tahun merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang, mempererat ikatan Cynthia dengan burung yang dipelihara ini. Sebaliknya, ada rasa sedih ketika ada burung yang sakit. Untuk daerah lokal kita di Manado, sayangnya avian belum ada ya untuk dokter khusus burung, tapi di Jakarta sudah ada. Jadi kalau ada burung-burung yang sakit, biasanya kita konsultasi atau video call by online untuk dikonsultasikan apa penyakitnya, obat apa yang harus diberikan, kayak gitu.
Sulawesi Utara tidak banyak yang memelihara burung-burung import ini. Tapi dari sedikit yang ada, Cynthia dan komunitas pencinta burung parrot sesekali bertemu untuk melepas burung peliharaan di alam terbuka. Untuk melatih burung free fly itu kita juga harus tahu karakter burungnya. Jadi bondingnya juga seperti apa, baru kita bisa latih. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan setiap burung punya karakter masing-masing. Jadi ada yang bondingnya kuat, ada yang bondingnya tidak terlalu kuat. Nah, untuk dilatih free fly itu sebaiknya burung yang bondingnya sudah kuat dengan owner. Nah, biasanya burung yang bonding kuat itu yang kita pelihara dari bayi dan kita hand feeding gitu. Biasanya kita kumpul bareng di satu lokasi, pindah-pindah lokasi, cari tempat yang kira-kira agak luas untuk kita bisa terbangin burung supaya mereka bisa terbang, putar dan kembali lagi. Kalau burung yang sudah terbang bebas, sudah punya skill untuk free fly, itu biasanya kita waktu diterbangin kita pakai GPS, dipasangin GPS supaya bisa ke track dia lokasinya di mana, karena kadang-kadang awal-awal juga kalau burung baru belajar free fly itu masih sering nyangkut. Ya, jadi kita juga pakai alat bantu fluid, itu digunakan pada saat mulai latihan. Latihan itu mulai dari fly to me itu cuma dari jarak 1 meter, 2 meter kita panggil, itu awal-awal latihan. Nah, kalau dia sudah lancar terbang dari jarak 2 meter ke tangan, kita mulai jarak yang lebih jauh. Lanjut ke jarak yang lebih jauh atau dari ketinggian berapa meter. Baru itu kita coba di area terbuka dengan menggunakan GPS. Yang kita takutkan kalau free fly itu kalau ada elang. Elang itu kan dia predator, jadi ya itu bisa beresiko tinggi. Itu sebabnya biasanya kalau kita mau free fly burung, kita cari lokasi tempat-tempat yang aman lah, yang kira-kira di situ tidak ada elang atau kalaupun ada ya jarang, kayak begitu untuk prevention. Ada kepuasan tersendiri, apalagi kalau burung itu kita pelihara dari bayi, ya dari nol sampai besar, terus dia bonding ke kita. Pada saat kita taruh di tangkringan, kita panggil dia datang, itu kayak sesuatu yang wah begitu.